Salam Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi dengan program renungan sapaan iman kita dari GKJ Margoyudan. Mari kita awali hari ini pemberian Tuhan ini dengan firman Tuhan sebagai sumber pertolongan kita dari Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, Bapa yang makasih, Bapa yang selalu melindungi kami dan mencukupi dalam kehidupan kami dan selalu memberi kami kesehatan. Di pagi yang indah ini Tuhan, hamba-Mu akan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini kami dapat menerimanya dan kamu meteraikan dalam hidup kami, dan firman-Mu ini boleh kami sebarkan luas untuk kerajaan-Mu saja. Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara semua, pagi ini kita akan menerima firman Tuhan dari Lukas 6 ayatnya yang 36 sampai 38. Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Diakui atau tidak, kerap kali kita terganggu oleh suatu yang jadi ganjalan dalam hidup kita. Ganjalan itu menyangkut perkara relasi kita dengan orang lain. Kita menjadi tidak nyaman dibuatnya. Meski demikian, masih kerap kali hal ini terjadi, yakni jika kita tidak bersedia berbagi dengan sesama kita. Tidak berarti jika kita hidup ini, semua yang kita miliki, kita diberikan kepada orang lain. Mari kita merenungkan sabda Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati, sebagai Bapamu adalah murah hati. Persoalan murah hati ini disambung dengan sabda Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan keluar ke dalam libamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapa kita menjadi resah dan tidak nyaman dengan soal ini? Karena Tuhan menghendaki kita berbagi, namun kita tidak bersedia. Jika telapak tangan kita terbuka, maka kita bisa menerima pemberian orang lain. Kalau telapak kita mampu tetap terbuka, kita bisa memberikan apa yang kita genggam. Telapak tangan yang hanya bisa mencengkeram pemberian dimiliki oleh orang yang egois, tidak mau berbagi dan kaku. Bahkan kalau telapak tangan kita mengepal, orang sebelahnya bisa kena pukulan. Telapak tangan yang tidak dapat dilemaskan lagi untuk memberi adalah telapak tangan orang mati. Coba bayangkan, telapak tangan yang lemas membagi sedekah
tangan kita yang lemah gemulai menari indah, tangan yang lemas membunyikan piano dan gitar, maka kita akan menjadi indah memberi tangan yang mampu berbagi. Bapak, Ibu, Saudara semua, tangan kita menerima banyak anugerah dari Tuhan. Kita menerima kerahimannya, karena Tuhan tidak menghukum kita pada saat kita bertobat. Kita menerima pengampunannya, kita menerima kasih dan bimbingannya. Kalau demikian, sudah seharusnya kita menjadi orang yang mampu berbagi, yang mampu mengalirkan kasih sayang Tuhan. Setiap ukuran yang kita buat dalam menentukan pemberian, ukuran itu pula yang kemudian dipakai Tuhan untuk membalas apa yang pernah kita berikan kepada orang lain sesama kita. Ini berarti hidup ini tidak bisa dilepaskan dengan hubungan dengan sang pemilik kehidupan sendiri. Padahal kita hidup di dalam kehidupan yang segalanya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita diharapkan oleh Tuhan Yesus agar memiliki sikap murah hati sebagai hal yang terbaik yang diberikan kepada sesama kita. Murah hati dalam pengertian tidak menghitung, karena Tuhan mengembalikannya, sehingga tidak ada yang terhilang dari kita. Jika yang kita berikan kepada orang lain, yang dalam hal ini memberi kepada orang lain, hakikatnya juga memberikan suatu kepada Tuhan. Dengan cara digoncangkan ukurannya, maka kita pun akan menerima hasil goncangannya. Banyak sedikitnya ternyata Tuhan Maha Tahu dan berkuasa mengembalikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak memberi hanya bersifat materi, namun juga memberi dalam wujud yang lain. Kalau kita sulit bermurah hati, barangkali karena kita kurang sadar bahwa selama ini kita dikasihi Tuhan, kita hanya mencengkeram demi kepentingan kita sendiri. Ini tanda bahwa kita mungkin mati rohani. Ada kemurahan hati kita yang akan mewarnai kehidupan kita selanjutnya, dan kita akan menjadi dilayakkan untuk datang dan bersyukur kepada kita, serta hidup menjadi sangat nyaman. Tuhan memberkati. Amin.